KPU Kabupaten Wonosobo mempersembahkan podcast Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Wonosobo dan sekitarnya? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat semua. Dan kita kembali lagi bersama KPU Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Pesona FM dalam podcast Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Nah, kali ini saya kedatangan tamu dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya, beliau adalah Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera Wonosobo, Bapak Haji Murkamtoro Prasetyo SEMH. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Yusi. Terima kasih atas kehadirannya ya. Jadi ini adalah acaranya KPU tapi kerja sama Pesona FM. Kita dalam rangka persiapan untuk pemilu 2024. Jadi masyarakat Wonosobo ini kan pengen tahu partai politik yang ada di Wonosobo itu apa saja. Nah, kali ini Partai Keadilan Sejahtera ya untuk menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan Partai Keadilan Sejahtera kepada masyarakat Wonosobo. Mungkin sebelum saya nanti bertanya banyak hal ya, Pak Murkamtoro akan berkenalan dulu dengan warga Wonosobo, barangkali ada juga yang belum kenal gitu ya Pak nggih. Baik, terima kasih Mbak Yusi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang kami hormati, yang saya sangat tidak di luar dugaan ini bisa membersamai KPU, Pesona FM dan seluruh pendengar setia Radio Pesona FM yang berada di wilayah Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya. Terima kasih atas waktunya. Hari ini luar biasa. Saya bisa diberi kesempatan untuk bersama-sama bergabung dalam obrolan apa ini Mbak istilahnya ya? Ngobrol asik bareng partai politik. Nah, obrolannya harus asik ini Pak ya. Partai politik iya. Ya. Asik. Kalau bicara asik ini harus samakan dulu ini persepsinya ini. Jadi gini Mbak, memang bagi kami Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonosobo untuk periode 2019-2024 ini kan belum diberi kesempatan lagi sebagaimana tahun 2014-2019 untuk mendapatkan keterwakilan di DPRD. Namun barangkali perlu kemudian kami harus ceritakan ataupun mungkin juga kami perkenalkan lah bagaimana sosok Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonosobo ini kepada khalayak umum, terutama para masyarakat di Kabupaten Wonosobo yang mungkin ada yang kelihatannya kok nggak kelihatan ya benderanya juga, apalagi ini sejak tahun 2020 yang lalu ya itu ada perubahan logo. Maka kemudian ini perlu saya sampaikan, saya di sini diminta oleh teman-teman di pengurusan untuk kemudian memperkenalkan diri Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonosobo. Saya sendiri dipercaya oleh partai untuk memimpin yang kedua kalinya sejak tahun 2015 sampai 2020. Yang pertama ini, yang kedua 2020 sampai nanti 2025. Nama saya Murkamtoro Prasetyo. Kebetulan juga lahir dan dibesarkan di Wonosobo, tahun yang banyak tahun ya tahun kalau saat ini sebagai wira swasta murni, walaupun sebelumnya saya pribadi menjadi profesional analis ya, terutama di bidang pangan di beberapa perusahaan besar yang mungkin cukup dikenal lah, mulai dari Coca-Cola, kemudian Indofood, kemudian yang terakhir di Danone. Semuanya karir itu saya rintis dari mulai dari quality control, ada di situ analis makanan khususnya karena memang produk-produk makanan. Baru kemudian setelah itu tahun 2001 saya balik ke Wonosobo untuk kemudian
merintis bergabung bersama-sama dengan teman-teman di PKS ya. Sampai sekarang gitu Mbak Yusi. Nggih, masih eksis nggih sampai sekarang ya. Wira Nah, itu swasta. perkenalan dari panjenengan ya. Nah, ini sudah memperkenalkan tokohnya. Nah, mungkin alangkah baiknya kalau kemudian memperkenalkan tentang partainya ya. Jadi setiap partai itu kan pasti punya sejarah ya. Kenapa kok bisa ada PKS di Kabupaten Wonosobo? Nah, kalau sejarahnya mungkin bisa apakah di secara nasional itu bagaimana, kemudian di Wonosobo kok kemudian lahirnya tahun berapa dan apa yang melatar belakangi adanya PKS di Kabupaten Wonosobo. Baik, terima kasih Mbak Yusi. Menarik sekali. Bicara tentang Partai Keadilan di Wonosobo ini memang berdiri sebenarnya ataupun kiprahnya itu dimulai sejak tahun 1999. Pasca didirikan pada tanggal 20 April 1998 ya. Pada waktu itu namanya Partai Keadilan. Kemudian ikut pemilu tahun 99, perolehannya itu hanya 1,36% saja ya, 1,36%, sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang itu kemudian tahun 2000 sekitar tahun 2002 ya, 2002 bulannya kurang lebih bulan Oktober itu ada Stembus Accord, kemudian bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera begitu ya. Nah, untuk di Wonosobo sendiri ini juga perlu diketahui sejak tahun 1999 itu sebenarnya sudah ada. Namun pada waktu itu memang belum begitu banyak ya. Sehingga baru mulai muncul secara pada pemilu 2004. 2004 Ya, 2004. Pada waktu itu bergabung menjadi satu dengan Partai Bulan Bintang. Keterwakilannya tahun 94 itu bergabung, suaranya digabung dengan Partai Bulan Bintang, sehingga ada satu kursi yang diwakili oleh Partai Bulan Bintang. Kemudian sampai sekarang masih tetap eksis Partai Keadilan Sejahtera di Wonosobo. Perjalanan kepemimpinan sampai hari ini itu sudah bergulir hingga 4 kali kepemimpinan, dari mulai Pak Mustafa pada waktu itu sampai sekarang ini kepemimpinan yang keempat. Begitu Mbak Yus. Berarti sudah lama ya, sudah lama. Jadi kalau berdirinya mulai tahun 20 April 98, tetapi kemudian bergabung di pemilu 99 ya? Sudah Oke. mulai begitu. Ini tadi sudah bercerita tentang sejarah tentang partai ya. Nah, kalau pendirinya juga ada. Kemudian untuk pendirinya sendiri ini kan ada di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Pusat, ya. Kemudian tadi juga jenengan menjelaskan bahwa logo partai itu berubah ya. Nah, ini mungkin lebih bisa dijelaskan lagi perubahannya seperti apa, logonya bagaimana. Ya. Menarik sekali. Era 99 sampai 2000 terakhir 2020 kemarin itu ada perubahan yang mendasar. Dulu dikenal dengan bulan sabit ya, kuning, warna emas ya, yang ini di era milenial ini kepemimpinannya luar biasa, berganti menjadi warna oranye, warna dasar. Warna oranye itu sebenarnya adalah simbol yang melambangkan hangat, Mbak. Makanya benar kalau kemudian obrolan asik warnanya oranye itu hangat berarti. Artinya kehangatan, kemudian ada harapan, ada semangat hidup dan selalu optimis dengan semangat muda. Itu adalah apa yang menjadi filosofi warna oranye yang kemudian menjadi pilihan Partai Keadilan Sejahtera untuk merubah semua brandingnya itu dengan warna oranye sejak tanggal 29 November 2020 bertepatan dengan Musyawarah Majelis Syuro yang kelima di Depok. Itu di Bandung ya. Pada waktu itu kemudian launching mulai dari visi misi, kemudian branding logo, gambar dan seterusnya, itu terjadi perubahan pada Munas yang kelima itu. Begitu Mbak Yusi. Okay. Sudah tentang logonya sudah berubah dengan tadi warna oranye gitu ya, warna oranye dengan simbol bahwa warna itu memang merupakan satu warna kehangatan ya. Itu menurut Partai Keadilan Sejahtera. Nah, ini untuk kepengurusannya sendiri, ini kan biasanya partai punya istilah berbeda ya. Ada yang mungkin DPD di tingkat daerah, ada yang DPD di tingkat pusat, nah DPC dan bagaimana. Mungkin bisa jenengan jelaskan kira-kira kalau di PKS itu sebutan
sebutan untuk kepengurusannya seperti apa, dan kemudian apakah sampai di tingkat bawah itu kepengurusannya bagaimana? Baik Mbak Yusi, untuk kepemimpinan di tingkat pusat itu diistilahkan namanya DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, ya. Karena di PKS itu kepemimpinannya itu adalah secara kolektif. Siapa yang ada di dalam DPTP itu diantaranya adalah Ketua Majelis Suro. Ini pimpinan tertinggi PKS ya, dalam konteks DPTP ya, Ketua Majelis Suro. Kemudian di situ ada Majelis Pertimbangan Partai, ya. Itu adalah sebuah organ yang ada di dalam DPTP. Kemudian di bawahnya ada Dewan Syariat Pusat (DSP). Ya, ini bagian dari DPTP. Kemudian ada Dewan Pengurus Pusat, ya, DPP. Ya, ini Majelis Suro, kemudian MPP, DSP dan DPP itu menjadi organ yang namanya DPTP, dan itu ada di tingkat wilayah juga. Kalau di tingkat wilayah pusat, di tingkat pusat ada P, berarti kalau yang di wilayah W, ya. Ada itu berarti Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Syariah Wilayah, Dewan Pertimbangan Wilayah. Hanya bedanya kalau di wilayah tidak ada Majelis Suro, ya. Dan itu juga ada di daerah. Begitu Dewan Pengurus Daerah, Dewan Etik Daerah, tidak menggunakan syariah lagi tapi Dewan Etik Daerah, kemudian Dewan Pertimbangan Daerah, ya, Dewan Pertimbangan Daerah. Itu yang terjadi di kabupaten. Kemudian yang di kecamatan itu kita istilahkan namanya DPC, Dewan Pengurus Cabang, ya. Dan ini kalau Dewan Pengurus Cabang hanya terdiri dari KSB, Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta kaderisasi cabang sama keterwakilan perempuan, istilahnya BKK, ya. Bidang Ketahanan Keluarga, ya. PKK, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, ya. Itu sebagai bentuk keterwakilan perempuan di tingkat. Begitu pula di ranting, adanya Dewan Pengurus Ranting. Begitu Mbak Yusi. Berarti dari pusat sampai dengan ranting sudah ada semua, nggih. Nah, kalau untuk kepengurusannya sendiri kan tadi sudah dijelaskan ya secara lengkap begitu. Kemudian tokohnya mungkin ya, kalau sistem pengurusannya seperti itu, kemudian tokohnya. Nah, ini tokohnya kan juga masyarakat juga pengen tahu gitu ya. Di tingkat pusat sekarang siapa ketuanya, kemudian di tingkat wilayah sampai dengan kemudian di tingkat Kabupaten Wonosobo, gitu. Menarik Mbak, ketika bicara tentang tokoh nih. Kebiasaan PKS itu kalau tokoh itu tidak terlalu menonjol dari sisi ketenarannya. Karena memang bukan merupakan partai yang mengandalkan ketokohan, tapi berdasarkan betul-betul murni karena kaderisasi. Maka perlu kami juga perkenalkan untuk di tingkat pusat itu Ketua Majelis Suro kita adalah Dr. Haji Salim Segraf Al-Jufri, ya. Beliau adalah seorang Habib dari marga Jufri, ya, Al-Jufri. Kemudian ada wakil Majelis Suro, ada Ustadz Heriawan, ya, ada Dr. Hidayat Nur Wahid, itu. Kemudian di tingkatan Majelis Pertimbangan Partai ada mantan Menteri Pertanian kita, Bapak Dr. Suswono, ya. Kemudian di Majelis di Dewan Syariah Pusat ada Kiai Haji Surahman Hidayat. Kemudian yang presiden partai, nah ini istilah ketua umum DPP itu bukan ketua umum tapi kami menyebutnya presiden partai, ya. Itu ada Bapak Ahmad Syaihu, ya, Ahmad Syaihu. Kemudian di tingkatan wilayah ada saat ini masih menjabat sebagai wakil wali kota
Salatiga ya, Bapak Dr. Muhammad Haris itu ketua DPW-nya, kemudian ketua DSW-nya itu ada Ustadz Jasiman, kemudian Dewan Pertimbangan Wilayahnya itu ada saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD ya, Bapak Kuotli ya, Kuotli Al-Katiri ya, Kuotli Al-Katiri. Kemudian untuk di Kabupaten Wonosobo tingkatan kabupaten ketua saya sendiri Murkamtoro, kemudian sekum saya ada Mas yang sering komunikasi Mas Ikrom, kemudian bendaharanya ada Mas Sugi namanya, Mas Sugi. Kemudian yang bidang perempuan itu ada namanya Ibu Damayanti ya, Damayanti Retno Hapsari. Kemudian kalau yang kaderisasinya ada ini dokter ini malahan siapa namanya nanti Dokter Tiasmianto ya, Dokter Tiasmianto ini dokter ekonomi habis dari pensiunan Kementerian Keuangan ini ya. Ia bagian dari ketua bidang kaderisasi di Kabupaten Wonosobo. Demikian Mbak. Lengkap sekali ya, karena memang untuk partai politik ini kan salah satunya harus melibatkan perempuan ya. Nah, salah satunya juga kemarin ketika untuk menjadi salah satu peserta pemilu kan dia harus mengusung 30% perempuan gitu ya. Betul, nah ini ketika partai politik tadi sudah bercerita tentang sejarahnya, kemudian struktur pengurusannya. Nah pastinya kan partai politik juga punya visi dan misi nggih. Kalau nggak punya visi dan misi kan nggak mungkin ada langkah ke depan gitu ya. Nanti visi dan misi yang perlu diketahui oleh masyarakat Wonosobo nggih. Mungkin Pak Murkamtoro bisa menceritakan tentang visi maupun misi dari Partai Keadilan Sejahtera. Baik, terima kasih Mbak Yusi. Visi misi ini semua partai visi misi bagus ya. Nah, tapi perlu nih untuk mengetahui nih masyarakat Wonosobo biar ketika melihat PKS itu menjadi terbuka wawasannya sehingga tahu apa sih sebenarnya yang menjadi apa yang diperjuangkan PKS itu. PKS itu memiliki visi itu menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi PKS ingin menjadi partai pelopor untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nanti saya sampaikan nih, apa nih cita-cita nasionalnya. Sementara untuk visinya, misinya itu menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera serta bermartabat dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, untuk mewujudkan visi kita punya 4 cita-cita nih sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa itu? Kalau di Undang-Undang 45 itu ada 4 alinea, ini alinea yang ketiga. Ayo, alinea ketiga saya yakin anak-anak milenial sekarang kalau ditanya apa coba Undang-Undang 4 bisa jadi nggak hafal. Ya, kalau zaman saya dulu tuh kan undang-undang itu kita upacara gitu ya harus menghafalkan, nggak cuma membaca tapi menghafalkan. Jadi selalu hafal itu alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga sampai ke alinea keempat. Nah ini barangkali anak-anak milenial juga perlu tahu biar mereka juga tahu itu alinea ketiga. Mungkin panjenengan bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Asik ini kalau misalkan alinea keempat itu ada menjabarkan 4 cita-cita nasional kita. Apa itu? Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, itu pertama, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat adalah ikut terlibat melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah cita-cita nasional yang menjadi visi Partai Keadilan Sejahtera yang harus terwujud ini melalui perjuangannya melalui partai. Sehingga kalau misalkan siapapun yang tergabung di dalam partai politik mestinya gitu mampu mewujudkan visinya itu dengan baik. Seandainya ini dari 9 partai politik yang ada di keterwakilannya di
legislatif, tentu kalau kemudian semuanya mampu mewujudkan visinya, luar biasa, rakyat Indonesia pasti akan sejahtera. Begitu, Mbak. Oke. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut itu kan berarti juga harus ada program kerja gitu ya. Betul Nah, sekali. ini program kerja apa yang sudah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera selama ini dalam menjalankan sebagai wujud dari visi misi tersebut? Baik. Program kerja itu merupakan salah satu sarana untuk bagaimana mampu di setiap partai, di setiap levelnya itu untuk mewujudkan visi misinya sesuai dengan levelnya masing-masing di mana dia mendapatkan amanah. Untuk di Wonosobo tentu program kerja ini mengacu kepada 3 kebijakan. Tiga arah kebijakan yang disampaikan oleh pusat. Yang pertama arah kebijakannya ini biar nanti masyarakat Wonosobo juga paham nih dari visi yang saat ini sedang diperjuangkan oleh PKS itu. 3 arah kebijakannya adalah mengokohkan basis kaderisasi sebagaimana dikenal PKS sebagai partai kader. Ini adalah pondasi. Ketika sebuah partai itu tidak mengokohkan basis kaderisasinya, itu tentu visi partai itu tidak akan mungkin terwujud. Maka visi itu bisa terwujud dengan PKS ini bisa mewujudkan visi itu dengan mengokohkan basis kaderisasi yang dikenal sebagai partai kader bagi PKS. Ini adalah penting sebagai pondasi. Arah kebijakan yang kedua, tersebarnya anggota partai di banyak sektor wilayah dan pengabdian dengan ciri bersih, peduli, dan profesional. Ini adalah cara PKS untuk setelah kadernya itu terbangun, kemudian anggota partai yang didapat dari sistem kaderisasi yang baik itu kemudian disebar ke wilayah dan sektor pengabdian dengan basis atau berciri peduli, bersih, peduli, dan profesional. Kemudian yang ketiga, arah kebijakan yang ketiga adalah setelah kemudian tersebar anggota partai yang memiliki ciri bersih, peduli, dan profesional untuk membangun basis sosial politik itu, maka mengokohkan dan membangun ketokohan di setiap level itu dalam rangka untuk menguatkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat dan rakyat. Kadernya dibangun, dikokohkan untuk disebar di seluruh wilayah sesuai dengan levelnya, baru setelah itu dibangun ketokohannya untuk menguatkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat dan rakyat Indonesia secara umum. Inilah yang kemudian 3 arah kebijakan yang nantinya akan mampu mewujudkan visi Partai Keadilan Sejahtera di setiap level kepemimpinan yang ada di Indonesia. Begitu menarik, nggih. Tadi kita sudah membicarakan tentang visi misi, kemudian sampai juga di program kerja ya. Program kerjanya ada 3 kebijakan dari program kerja tersebut. Nah, ini meskipun untuk periode saat ini PKS belum bisa dilegislasi gitu ya, tetapi kan kemarin juga sudah ada ya. Nah, itu mungkin Pak Nurkamto bisa menceritakan juga sih kemarin ketika ada di legislasi itu apa yang sudah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Nggih, boleh sambil minum ya. Baik, Mbak. Ini menarik. Kebetulan periode 2014-2019 saya sendiri yang kemudian mewakili PKS melalui Dapil 1 Wonosobo Silomerto. Kebetulan selama periode 2014-2019 ini sudah banyak sekali hal yang kemudian bisa menjadi pengalaman PKS khususnya di Wonosobo bagaimana terlibat secara langsung di pemerintahan walaupun memiliki fungsi yang berbeda dengan ASN atau dengan pemerintah daerah gitu ya. Kalau di pemerintah daerah ada fungsi pelayanan, kalau fungsi DPRD adalah 3 fungsi budgeting, kemudian controlling, dan legislasi. Ya. Ini 3 fungsi ini sebenarnya kalau dioptimalkan betul ini semuanya bisa dilakukan. Dari mulai legislasi sebelum pemerintah daerah itu melakukan aktivitasnya sesuai dengan fungsinya pelayanan, tentu pelayanan itu berlandasan pada
peraturan perundang-undangan yang ada. Ini adalah harga mati. Kalau di tingkatan daerah berarti menggunakan peraturan daerah. Tentu ini adalah menerjemahkan peraturan daerah itu menerjemahkan aturan yang ada di pusat maupun wilayah sehingga sesuai dengan kearifan lokal di Wonosobo. Kemudian yang kedua, fungsi budgeting. Ketika aturan dalam konteks pelayanan kepada masyarakat yang dieksekusi oleh pemerintah daerah, tentu ini membutuhkan sebuah anggaran yang proporsional. 32 urusan pemerintah daerah ini tentu harus diupayakan menggunakan budget yang proporsional. Apa prioritas pemerintah daerah untuk kemudian mencapai visi misi kepala daerah terpilih, sehingga ketika pemerintah daerah terpilih ini melakukan aktivitasnya pelayanan kepada masyarakat, tentu ditopang dengan anggaran yang memadai. Nah, fungsi budgeting yang dimiliki oleh kawan-kawan legislatif di Kabupaten Wonosobo ini yang digunakan sebesar-besarnya untuk menopang aktivitas pelayanan publik pemerintah daerah kepada rakyatnya. Nah, ketika kemudian pemerintah daerah melakukan aktivitas pemerintahannya menggunakan budget yang sudah dianggarkan melalui kesepakatan antara Pemda dan legislatif, tentu fungsi kontrolnya ini yang harus dilakukan. Dari sekian postur anggaran itu tentu ada yang digunakan untuk pelayanan publik, kemudian belanja modal, operasional pemerintah daerah. Pada konteks semua belanja publik yang dilakukan di budget oleh eksekutif dan legislatif ini tentu harus dilakukan kontrol agar target-target capaian yang sudah ditetapkan oleh Bupati terpilih melalui RPJMD ini untuk bisa dimaksimalkan capaiannya, sehingga betul-betul dalam 1 tahun anggaran ini ada nilai-nilai budgeting yang bisa kemudian dikontrol oleh legislatif dalam mencapai target capaian yang sudah ditetapkan. Itu yang kemudian kami lakukan selama periode 2014 sampai dengan 2019. Untuk yang periode 19-24 hari ini kami masih memantau terus ini. Seberapa besar sih serapan anggaran? Kalau kemarin 2020-2021 ini banyak digunakan untuk refocusing penanganan COVID, tentu ini juga bukan menjadi alasan utama untuk kemudian target-target capaian yang akan dikejar oleh pemerintah daerah ini menjadi terbengkelai atau mungkin terabaikan begitu. Nah, ini menjadi satu hal yang menurut kami dari Partai Keadilan Sejahtera tentu refocusing ini tidak mengabaikan dari faktor-faktor yang sudah ditargetkan oleh pemerintah daerah, terutama adalah dalam konteks pemulihan ekonomi daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo. Demikian Mbak Yusi. Kalau kemudian dari tadi sudah menjelaskan banyak hal ya tentang fungsi di legislasi, antara lain sebagai ikut serta dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ya. Kalau di kabupaten berarti Perda, kemudian untuk anggaran, kemudian sampai juga di fungsi controlling. Nah, itu mungkin bisa menjelaskan apa kira-kira prestasi yang kemarin yang bisa menonjol atau kemudian memperjuangkan tentang mewakili bahwa aspirasi masyarakat Wonosobo yang sudah terwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera gitu. Baik, terima kasih Mbak. Ini kita bicara ketika PKS itu terlibat ya Mbak, 2014-2019 dibicara tentang apa yang sudah dihasilkan oleh PKS selama kurun waktu kurang lebih 5 tahun itu. Untuk legislasi kami sudah melahirkan kurang lebih ada 11 peraturan daerah ya, yang sudah dihasilkan pada waktu itu yang kami ikut terlibat membidani. Di antara yang paling fenomenal ya, peraturan daerah yang kami kemudian ikut terlibat dan menjadi salah satu bidannya dari 11 bidan pansus pada waktu itu adalah peraturan daerah tentang pendirian dan penyertaan modal PT Aneka Usaha. Ini adalah peraturan daerah yang cukup fenomenal pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu usulannya itu hanyalah peraturan daerah tentang pendirian, bukan dengan penyertaan modal. Karena sepemahaman kami penyertaan modal ini harus ada ketentuan tentang peraturan daerah tersendiri begitu.
Tapi kemudian pada saat itu terjadi dinamika yang luar biasa. Pada saat mau paripurna pengambilan keputusan ini kami menolak untuk kemudian disertakan modalnya. Kenapa kami menolak untuk kemudian dalam satu perda ini pendirian dan penyertaan? Karena pada waktu itu bisnis plan yang disampaikan oleh pemerintah daerah pada waktu itu belum layak menurut pandangan kami untuk kemudian ditetapkan atau disertakan modalnya pada saat itu. Terkesan dipaksakan. Maka kemudian kami tidak mengambil peran untuk ikut terlibat, kami walk out pada waktu itu. Ini yang pertama. Yang kedua yang cukup fenomenal lagi adalah terkait dengan perda tentang yang kami saat ini sampai hari ini masih masih menjadi PR adalah tentang perda tentang penataan pasar modern dan toko atau pasar tradisional. Ini yang sampai hari ini belum goal, ini yang masih terbukti masih banyak menjamurnya pendirian pasar-pasar modern yang sesuai ketentuan perbubnya itu melanggar secara aturan. Ini kami dorong, tapi itu tadi karakternya atau sifat demokrasi ini adalah bukan api-apian tapi ake-akean. Makanya itu yang pertama. Yang kedua yang terkait dengan budgeting, kami pada waktu itu sudah mendorong kecilnya anggaran, kecilnya pendapatan daerah. Ya, pada waktu itu sekitar pendapatan daerah pendapatan aslinya itu baru sekitar 180-an miliar. Kecilnya pendapatan asli daerah dibanding dengan besarnya modal, besarnya anggaran modal daerah itu menjadi ketimpangan yang luar biasa. Maka kami mendorong bagaimana pemerintah daerah itu menggali seluruh potensi penerimaan daerah agar bisa mencapai titik paling tidak mendekati belanja modalnya sekitar 300 sampai 400 miliar. Alam kalau sampai hari ini saya tidak memahami ya, tidak mengikuti, tapi kalau dulu seperti itu. Maka kemudian sumber-sumber itu kemudian kami usulkan untuk beberapa potensi pendapatan yang bisa dinaikkan. Satu, pendapatan sektor pariwisata. Kunjungan pariwisata pada tahun 2018 akhir itu mencapai 1,2 juta. Ya, 2 juta kunjungan. Sementara pintu masuk restribusi per orang itu di pintu masuk untuk restribusi wisata itu 10.000. Dihitung sendiri angkanya kalau misalkan 10.000 kali 1,2 juta sekitar 12 miliar. Nanti silahkan cek sendirilah berapa pendapatan dari sektor wisata saat itu. Nah, kami mendorong untuk itu, kemudian hari ini juga masih belum bisa terlaksana dengan baik sebagaimana yang kami harapkan. Kemudian yang ketiga dalam konteks pengawasan, berkali-kali kami melakukan pengawasan ini dari sektor, terutama karena kebetulan kami di Komisi B tentu berkepentingan sekali terhadap besaran pendapatan asli daerah yang bersumber baik dari restribusi daerah, pajak daerah maupun pendapatan bagi hasil atau dividen BUMD. Kami mendorong ini luar biasa pendapatan dari 3 sektor ini untuk kemudian bisa menjadi satu pendapatan asli daerah yang bisa digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan yang ada di daerah Wonosobo. Tapi lagi-lagi namanya legislatif itu bukan sifatnya bukan kepemimpinan yang person-person tapi lebih pada kolektif kolegial, sehingga keputusan pimpinan itu menjadi sebuah hal yang hanya seolah-olah menjadi kepemimpinan yang barangkali tanpa mengadopsi dari anggota itu tidak ada masalah. Sehingga kadang idealisme yang kami bangun di rapat-rapat, kami infiltrasikan ke dinas-dinas itu belum mendapatkan hasil karena banyak kepentingan yang terlibat di dalam konteks idealisme yang kami bangun di Kabupaten Wonosobo.
Ya. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Pak Murkamtoro. Ini kan kami mengadakan acara ngobrol asik ini tidak hanya salah satu partai saja ya. Jadi sasaran kami kemarin memang KPU itu melakukan sosialisasi terkait partai politik yang ada di Kabupaten Wonosobo. Terutama kemarin kami mengambil partai politik pemilu ya peserta pemilu 2019. Okay. Jadi semua partai politik nantinya memang pasti kita ajak ngobrol gitu ya. Nah, ini harapan untuk PKS sendiri untuk persiapan karena ini kan gemanya ya pemilunya 2024 nah begitu. Kalau untuk persiapan dari PKS sendiri di pemilu 2024 apa yang mungkin sudah disiapkan? Kalau persiapan yang spesial sebenarnya nggak ada, Pak. Umumnya ini sudah diketahui oleh publik kok. Persiapan yang paling utama oleh partai politik maupun bakal calon anggota dewannya adalah persiapan uang, Pak. Ya, ini sudah pasti persiapan modal persiapan modal lah. Kenapa? Karena kita sama-sama pahami sejak pemilu itu dilakukan secara terbuka dengan suara terbanyak oleh bakal calon anggota dewannya mulai tahun 2009 itu sudah menjadi rahasia umum bahwa yang jadi itu sing modalnya gede modalnya besar itu betul-betul besar. Maka persiapan utama kalau misalkan dari Partai Keadilan Sejahtera terutama struktur partai bukan person ya, struktur itu lebih bagaimana menyiapkan kader-kadernya itu untuk siap melakukan pertarungan atau perhelatan 5 tahunan dalam pemilu legislatif. Itu hal yang penting. Nah, persiapan apa yang akan dikuatkan atau diberikan oleh partai itu kepada kader-kadernya? Tentu adalah kesiapan mental. Karena boleh jadi yang namanya pemilu ini kalau orang itu mengatakan sing okeh duwite ya wis sing bakal menang karena memang besar-besaran ya untuk mencari suara itu, tetapi kalau kami menyadari sebagai orang beriman Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Ikhtiar yang kita lakukan ini adalah ikhtiar yang sifatnya adalah bagaimana agar sifatnya hati kita itu siap ketika menghadapi yang sedemikian sudah brutalnya menurut kami demokrasi di Indonesia secara umum. Karena demokrasi ini sudah tercederai dengan nilai-nilai materi. Maka persiapan yang kami lakukan adalah menguatkan mental para bakal calon anggota dewannya dan sekaligus secara pribadi para anggota dewan itu dipersiapkan untuk menambah skill terkait dengan nanti tugas dan fungsi kedewanan yang akan diemban di legislatif ketika kemudian diberikan amanah oleh masyarakat Wonosobo untuk menjadi wakilnya di legislatif Wonosobo. 2 persiapan mental dan persiapan skill ini setiap saat Partai Keadilan Sejahtera khususnya di Kabupaten Wonosobo selalu digembleng terus para kader-kadernya. Begitu Mbak. Menarik sekali ya. Jadi ngobrol kita kali ini bersama Partai Keadilan Sejahtera memang benar-benar sebagai salah satu ngobrol yang asik ya. Tadi sudah banyak bercerita tentang sejarah berdirinya partai baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, kemudian menceritakan tentang makna ataupun simbol dari logo PKS, kemudian ada struktur kepengurusan partai, visi misi sampai dengan program kerja dan juga tentang prestasi dari PKS di Kabupaten Wonosobo. Nah, sebelum ini kan kita juga waktunya terbatas ya Pak Murkamtoro, nggak mungkin kemudian ngobrolnya terus-terusan nih. Mbak Yusi? Kalau ini memang sudah hampir waktunya, sudah hampir waktunya. Mungkin sebelum kita tutup ngobrol asik kali ini ada closing statement dari panjenengan bisa disampaikan kepada masyarakat Wonosobo. Terima kasih kepada masyarakat Wonosobo, khususnya masyarakat pemuda milenial. Tapi tidak terkecuali masyarakat milenial atau pemuda saja, tapi lebih kepada masyarakat kasepuhan yang ini secara semburnya itu luar biasa kalau di Kabupaten Wonosobo dengan kultur santrinya begitu. Maka saya menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Wonosobo khususnya bagaimana anak-anak muda kita itu untuk kemudian memiliki rasa peduli terhadap Wonosobo dengan terlibat di dalam konteks pemilu yang akan datang secara baik dan benar.
tidak hanya berlandaskan atau tidak hanya karena pengaruh dari nilai-nilai materi, tapi sungguh yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai keimanan, skill, dan entrepreneur yang tumbuh di jiwa-jiwa anak muda ini agar terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap levelnya. Apakah itu dimulai dari RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan sampai ke kabupaten. Ini saya bicara khusus untuk di Kabupaten Wonosobo. Karena saya melihat secara pribadi bahwa anak-anak muda sekarang itu kepedulian, kepekaan terhadap politik itu sangat rendah. Maka mestinya tugas partai politik di Kabupaten Wonosobo adalah mencerdaskan para masyarakatnya dari mulai tingkatan pemuda sampai kepada orang tua. Karena tanpa keterlibatan partai politik untuk mencerdaskan masyarakat, maka yang terjadi demokrasi hanya akan tercederai dengan tujuan yang sifatnya adalah materi, bukan tujuan yang sifatnya adalah perbaikan, baik itu perbaikan sumber daya manusia, perbaikan kepemimpinan maupun perbaikan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Demikian Mbak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan acara yang sangat baik ini, ngobrol asik bersama bareng partai politik ini kapan-kapan diadakan bareng dengan banyak partai ini, sehingga diskusinya akan semakin lebih menarik. Begitu Mbak Isi, terima kasih dan mohon maaf belum ditutup ya. Belum, belum ya. Jadi terima kasih sekali juga ya. Tadi mungkin merupakan salah satu usulan yang menarik ya, ketika nanti kita mengundang banyak tokoh. Nah, di situ bisa bersama-sama memberikan argumen. Nah, mungkin untuk kesempatan berikutnya ya. Siap, terima kasih Mbak Isi. Nah, untuk kali ini untuk masyarakat Wonosobo demikian ngobrol asik dari KPU Kabupaten Wonosobo bareng partai politik bekerja sama dengan Pesona FM ya, dari Radio Pesona FM. Semoga apa yang tadi kita sampaikan ya dari kami maupun dari tokoh partai politik tersebut bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Wonosobo maupun di masyarakat Wonosobo dan sekitarnya. Dan semoga kita juga bertemu kembali dengan ngobrol asik bareng partai politik dengan partai politik yang lain ya. Coba nantikan kehadiran dari ngobrol asik bareng partai politik bersama KPU Kabupaten Wonosobo dengan partai politik yang lain dengan kesempatan yang lain. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yusi. Sama-sama.